Setelah itu dia tidak bisa berbuat sesuatu. Karena apa? Karena tidak dalam hukumnya, dalam dakwaan ini juga pasal itu tidak bisa seorang yang misalnya kita berharap dia menyampaikan ke Joshua, dia menyampaikan ke Richard bahwa ada informasi kayak gini. Itu kan dalam jangka, itu kan makanya kita tampilkan ahli psikologi forensik, dan dia juga dalam keadaan takut, berkecamuk di pikirannya. Apakah masih mungkin dia harapkan kan masalah klarifikasi dulu. Nah, pada saat bergerak dari Saguling ke mana, ke Duren 3, yang mau itu dia berharap itu juga dipanggil oleh Kuat. Joshua dipanggil, itu harapannya kan untuk klarifikasi yang disampaikan oleh Sambo itu, dan berharap tidak akan. Apakah itu salah? Undang-undangnya jelas menyatakan pasal 338 kayak pasal 340 kayak pasal yang 55 itu kayak menyatakan pertama ada niat. Punya niat enggak sih? Dengan penolakan secara halus kan enggak berniat. Kemudian ada enggak dia niat berencana? Dengan dia tidak sepakat menolak, berarti dia tidak sepakat untuk membunuh. Berarti tidak ada unsur kesengajaan. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh si Ricky untuk sampai si Joshua terbunuh? Ada nggak benar-benar itu kan di luar dugaan dia dipanggil, dia ikut, masa dia nggak ikut? Mungkin karena ada kejadian klarifikasi di Magelang, ya kan pasti ikut dia. Atau nggak ada kewajiban, bukan nggak ada kewajiban, boleh dia kalau dia memang mentalnya kuat, siapapun nyampaikan. Dan dia juga berpikir secara psikologis, dia menyampaikan itu bisa menjadi rumit. Terjadi sama Joshua ribut di bawah satu Richard, apa yang terjadi? Rumit, malah dia yang dimarahin si Anu nanti, bisa-bisa dia yang ditembak. Atau kesalnya Sambo kan, kok gua belum buka, belum kok lu udah begitu. Jadi saya mengira apa yang disampaikan dengan singkat oleh jaksa ya tidak mampu mematahkan dalil-dalil analisa yuridis kita. Pasti kita tetap duplik dong. Ya berarti kita mempertahankan pertama menolak isi replik dia, ya tentunya akhirnya menyimpulkan lagi berdasarkan fakta-fakta, kita simpulkan lagi. Misalnya yang kita pakai, ya kami akan bantu nanti, pers juga akan kita buat untuk duplik ini, kesimpulan itu akan kita bagikan nanti supaya lebih jadi, karena kemarin di pledoi kan terlalu banyak ya. Jadi kalau duplik kita akan bagikan termasuk metrik itu. Jadi kita pakai teratur ini didukung oleh saksi ini, didukung oleh saksi ini. Fakta persidangan itu kita tampilkan setiap ditolakkan. Yang penolakan itu misalnya masalah tidak ada pengamanan senjata, bukan dengan maksud seolah-olah udah berencana. Karena dia tahunya kan baru bisa guling. Yang kedua, masalah senjata di mobil. Masalah senjata pengaman itu juga udah disampaikan ke Joshua. Di mobil udah disampaikan oleh Joshua. Karena dia nggak mengetahui Joshua kenapa ikut ke dia. Karena mobil itu berangkat ke situ. Semua ada dukungan, bukti, dan saksi yang akan kita tampilkan di dalam makanya di duplik kita ambil simpulannya gitu. Jadi itu kira-kira menurut saya itu jaksa tidak bisa mematahkan. Kalau dia bilang kita tersesat, silahkan sama-sama kita kalau saya menganggap bukan tersesat dia aja. Kita unsur-unsur dari dakwaan ya menurut kita nggak, apalagi unsur-unsur perbuatan 55 itu kan dia dianggap turut serta. Di turut serta itu harus dia juga berbuat. Misalnya tadi kan dibilang senjata Joshua itu dipakai oleh Sambo. Karena kan mungkin Eliezer yang membuka kan. Itu ada di senjata itu. Awalnya udah diamankan ini gara-gara ini. Tapi kan masa kesalahan itu dilimpahkan ke ini. Tapi oke lah. Prejudice atau perkiraan jaksa, tapi sekarang kita menghimbau, jadi peradilan menghindari peradilan sesat ini bukan hanya masalah jaksa, kepada PH, kepada penuntut umum maupun hakim. Sekarang terpulang kepada majelis hakim. Apakah yakin dengan itu, dengan mengaminin asumsi dan ilusi yang tidak didukung oleh fakta persidangan, mendukung kita yang sampaikan dengan dukungan ahli, dengan dukungan psikologi forensik, lie detektor, begitu juga fakta-fakta persidangan. Terserah ke majelis. Kalau majelis ini kan, ya kami tetap berpendapat kita jangan sampai kita hindarilah peradilan sesat. Itu aja yang saya. Karena supaya yang salah ya salah dihukum, tapi kalau yang mendapatkan GC silahkan juga dihukum ringan, ya kan? Tapi kalau yang nggak salah jangan dong.
Kalau yang salah silahkan dihukum. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Pak.